Anak angsa berleher panjang. Suatu hari di musim panas, Mama Itik mengerami 6 butir telur di sarangnya. 5 telur bentuknya kecil dan berwarna putih, 1 butir yang lain besar berwarna coklat. Akhirnya telur-telur itu menetas. 5 telur menetas menjadi anak itik yang cantik, tapi 1 telur yang besar belum menetas. Akhirnya telur besar menetas. Muncullah anak itik berbulu kelabu dan berleher panjang, bukan berbulu kuning seperti biasanya. Ih, jeleknya. Teriak hewan lain di peternakan. Selain jelek, si kelabu makan lebih banyak, tak heran tubuhnya lebih besar daripada saudaranya. Ayo kita ajak ke sungai. Dia pasti tidak bisa berenang. Kata nenek itik tak suka. Mama itik dan anak-anaknya meloncat ke dalam air. Ternyata si kelabu pintar berenang seperti saudara-saudaranya. Hari demi hari, anak itik berwarna aneh ini semakin menderita. Semua hewan di peternakan suka mengoloknya. Hei, apa kau pernah lihat anak itik sejelek itu? Tanya itik coklat. Tidak, dia anak itik terjelek yang pernah kulihat. Jawab si babi. Pergi sana. Kata si ayam. Dipatuknya si kelabu dengan paruh yang tajam. Saudara-saudara si kelabu juga enggan bermain bersamanya. Males sudah jelek, makannya banyak, lamban pula. Si kelabu sedih dan merasa kesepian. Akhirnya dia memutuskan pergi. Selamat tinggal, Ma. Si kelabu bertemu sekawanan katak di kolam pinggir desa. Awas, ada anak itik jelek. Lari, nanti kita dimakannya. Mereka menjerit ketakutan. Tidak ada yang mau jadi temanku. Keluh si kelabu. Ia terus melangkah tak tentu arah. Sore harinya, dia kelelahan dan tertidur di semak-semak. Esoknya, dia berjalan lagi. Tiba di sebuah kolam, si kelabu berenang. Hei, pergi kamu itik jelek. Usir bebek-bebek liar. Si kelabu pergi ke kolam lain. Dia bertemu 2 angsa besar. Jangan tinggal di sini, berbahaya. Ada orang yang membawa senapan. Halang angsa-angsa itu. Tiba-tiba terdengar tembakan. Angsa-angsa di kolam ketakutan dan terbang melarikan diri. Anjing pemburu menyalak-nyalak dan mengendus-ngendus si kelabu. Tapi dia lalu pergi meninggalkan anak itik yang ketakutan itu. Si kelabu meneruskan perjalanan. Dia sampai di pondok seorang wanita tua. Dikiranya kelabu adalah seekor bebek. Maka dimasukkannya si kelabu ke dalam kurungan. Bertelur yang banyak ya. Kata wanita tua itu. Tapi kucing dan ayam betina yang ada di rumah itu menakut-nakutinya. Kalau tidak bisa bertelur, kau akan disembelih. Si kelabu ketakutan. Suatu malam ketika pintu kurungan tidak dikunci, dia melarikan diri. Saat fajar, si kelabu sudah berada di sebuah danau. Dilihatnya sekawanan burung putih berleher panjang terbang ke selatan. Oh, andai aku secantik mereka. Di perjalanannya, musim dingin tiba. Anak itik malang itu berjalan terhuyung di tengah salju. Untunglah dia bertemu tikus ladang. Selama sisa musim dingin itu, si kelabu tinggal di rumah tikus ladang yang hangat. Musim semi tiba. Si kelabu melanjutkan perjalanan. Selamat tinggal, Pak Tikus Ladang. Terima kasih. Si kelabu merasa gembira. Udara lebih hangat, burung-burung berkicau, dan bunga kembali bermekaran di padang. Dia melihat danau berair jernih. Dikepak-kepakannya sayapnya. Oh, sayapnya mengembang dan tubuhnya naik ke udara. Hore, aku bisa terbang. Tiba-tiba dia melihat kawanan angsa putih. Boleh aku bergabung? Tanya si kelabu takut-takut. Tentu saja, kau adalah angsa seperti kami. Kau tampan sekali. Si kelabu melihat ke bawah dan terkejut melihat bayangan dirinya di permukaan air. Oh, ternyata aku adalah seekor angsa. Lihat, angsa itu tampan sekali. Pasangannya juga cantik. Teriak sekelompok anak. Si kelabu hampir menangis karena gembira. Dia teringat nasibnya ketika menjadi anak itik buruk rupa. Kini semua telah berubah.